Satunya adalah kurangnya pengetahuan orang tua, masyarakat, serta tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, sehingga diagnosis menjadi terlambat yang dapat menyebabkan kualitas dan harapan hidup menjadi menurun. Untuk itu, pengetahuan mengenai retinoblastoma sangat penting diketahui secara dini. Baik para dokter serta sejawat sekalian, langsung saja kita masuk ke inti acara yang paling ditunggu, yaitu penyampaian materi mengenai retinoblastoma, penegakan diagnosis dan tata laksana terkini retinoblastoma. Sebelumnya, sedikit saya bacakan CV singkat dari pembicara pertama kita, yaitu Dr. Julie Dewi Barliana, spesialis mata konsultan, Magister Biomed, yang merupakan staf pengajar Departemen Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau merupakan konsultan pediatrik oftalmologi di RSCM dan di Klinik Mata Nusantara. Beliau juga tahun 2018 hingga 2022 merupakan ketua divisi pediatrik oftalmologi dan saat ini beliau menjabat sebagai ketua PADEMI. Ya, baik. Katanya sinyal Persatuan dokter. Dokter Mata di cabang Jakarta. Tentunya sudah banyak latihan bagi penyuluh retinoblastoma. Julie Dewi Barliana, spesialis mata konsultan. Baik, sinyal dokter Vidya kelihatannya kurang stabil ya. Baik, saya mulai saja ya dokter Vidya ya, untuk mempersingkat waktu. Baik, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu semua, dokter dan tenaga kesehatan dari rumah sakit yang menjadi ampuan RSCM untuk Cancer Center. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya diminta untuk memberikan materi mengenai tumor mata pada anak, di mana yang terbanyak adalah retinoblastoma. Saya akan mengingatkan kembali atau menyegarkan kembali mengenai apa itu retinoblastoma, bagaimana menegakkan diagnosisnya, dan bagaimana menata laksananya, dan apa tata laksana yang terkini saat ini. Retinoblastoma adalah suatu keganasan di dalam bola mata yang tersering pada anak dan menjadi penyebab kedua kanker pada anak setelah leukemia. Etiologinya sendiri karena adanya mutasi di gen RB1 di kromosom 13q14. Kejadiannya sendiri satu di antara 14.000 sampai 20.000 kelahiran hidup. Cukup jarang, tetapi ternyata banyak juga yang dirujuk ke RSCM. Tidak ada prevalensi khusus pada laki atau perempuan, kejadiannya cukup sama, dan retinoblastoma sendiri bisa terjadi pada satu mata atau pada kedua mata. Retinoblastoma bisa sifatnya diturunkan dan bisa juga tidak diturunkan. Secara probabilitasnya kejadian yang diturunkan itu lebih sedikit ya, sekitar 40% dibandingkan yang tidak diturunkan. Pada kasus yang diturunkan biasanya terjadi secara bilateral atau terdapat pada kedua mata, kemudian pada satu matanya ini ditemukan tumor yang multifokal, jadi lebih dari satu tumor di dalam satu bola mata. Dan sifatnya germinal ya, jadi ada mutasi yang germinal. Jadi artinya dia beresiko untuk muncul lebih awal pada 1 tahun pertama kehidupan. Bahkan sering juga kita temukan sejak lahir sudah dengan mata kucing atau leukokoria. Dan pada retinoblastoma yang herediter atau yang diturunkan ini besar resikonya terjadi trilateral retinoblastoma atau adanya pinealoblastoma atau adanya tumor di badan pineal di otak ya. Sementara pada kasus yang tidak diturunkan biasanya kita temukan pada satu mata saja dan unifokal. Jadi seperti foto ini hanya ditemukan satu buah tumor di dalam satu mata saja. Dan mutasinya bersifat somatis. Jadi artinya biasanya dia akan muncul di usia-usia di atas 1-2 tahun.
di usia yang lebih tua ya, tapi tetap kebanyakan di bawah usia 5 tahun. Pada kondisi yang tidak diturunkan ini, resiko terjadinya trilateral retinoblastoma rendah. Di RSCM sendiri kita seringkali kedatangan kasus ya, rata-rata setiap tahun 30 sampai 40 kasus baru ya setiap tahunnya. Nah, bedanya di Indonesia atau di negara low to middle income dibandingkan dengan high income country, biasanya usia diagnosisnya itu lebih tua ya, di sekitaran 30 bulan atau lebih dari 2 tahun, sehingga kita seringkali menemukan kasus yang sudah ekstraokular, lebih banyak kasus ekstraokular dibandingkan kasus yang intraokular. Dan resiko metastasisnya juga lebih banyak kita temukan pada pasien-pasien di low to middle income country. Sementara pada negara yang high income, usia ditemukannya retinoblastoma ini lebih muda, di sekitaran usia 14 bulan atau 1 tahun, dengan kasus intraokular lebih banyak dibandingkan dengan ekstraokular. Jadi kita bisa bagi retinoblastoma itu berdasarkan beberapa klasifikasi ya, berdasarkan lateralitas tadi bisa 1 mata atau 2 mata, kemudian berdasarkan ekstensi tumornya, intraokular bila masih terbatas di dalam bola mata, kemudian kalau dia sudah mendesak ke luar bola mata, kita katakan sebagai retinoblastoma yang ekstraokular. Dan berdasarkan tipe pertumbuhannya, ada yang endofitik, ada yang eksofitik. Endofitik itu bila dia masuk ke dalam vitreus atau badan kaca ya di dalam bola mata. Eksofitik itu bila dia menembus ke arah dinding bola mata ya. Sehingga penampakan klinisnya juga akan berbeda. Klasifikasi retinoblastoma sendiri kita menggunakan international classification. Saat ini tidak menggunakan Risch-Ellsworth lagi, ini lebih mudah ya dengan menggunakan International Classification of Retinoblastoma Intraocular. Kita bagi berdasarkan 5 grup, jadi grup A sampai grup E. Grup A itu bila ditemukan tumor-tumor kecil ya yang diameternya tidak melebihi 3 kali diameter optic nerve ya, dan biasanya dia masih punya penglihatan yang baik ya pada pasiennya. Kemudian bila tumor ini terus membesar, mencapai ukuran lebih dari 3 diameter papil saraf optik, masuk ke dalam grup B. Pada grup B ini pun biasanya pasien masih punya penglihatan ya untuk mata yang mengalami tumor atau terdapat tumor. Kemudian dia naik ke grup C. Tumornya menjadi lebih besar lagi dan biasanya sudah ada seeding. Seeding itu adalah adanya sel-sel tumor yang terlepas di sekitar tumor yang utama. Jadi dia ada di badan kacanya atau ada di vitreusnya dan sifatnya localized, jadi di sekitar tumornya saja. Pada grup C ini juga pasien biasanya masih punya penglihatan yang cukup baik ya. Nah, kalau ini dibiarkan lagi, dia naik lagi ke grup D, tumornya menjadi lebih besar, dan biasanya sudah lebih terlihat mata kucingnya atau leukokorianya ya, seperti ini. Karena dia sudah ekstensi atau sudah meluas ke depan, ke belakang lensa. Ya. Nah, pada grup D ini biasanya memang pasien sudah mulai sulit untuk melihat. Dan naik lagi ke pada grup D, kita juga temukan vitreous seeding atau sel-sel tumor yang terlepas atau berterbangan di sekitaran tumor, tapi lebih diffuse, lebih luas ya dibandingkan yang grup C. Kemudian naik lagi dia ke grup E, dia hampir memenuhi isi bola mata ya. Dan bahkan kalau dia suatu tumor yang eksofitik, dia akan menimbulkan suatu ablasio retina atau retinal detachment yang cukup tinggi, bahkan sudah sampai menyentuh lensa ya. Jadi akan terlihat sebagai mata kucing atau leukokoria seperti ini. Nah, pada prinsipnya nanti terapi itu adalah pertama kita mempertahankan kehidupan dulu ya, kemudian mempertahankan bola mata dan mempertahankan penglihatan. Jadi dengan adanya webinar seperti ini, kita berharap sebetulnya kasus-kasus bisa kita temukan lebih awal, di paling tidak di grup A sampai grup C, di mana kita masih bisa mempertahankan bola mata dan pastinya mempertahankan penglihatannya. Nah, kalau
Kemudian ada pembagian atau klasifikasi lagi untuk RB yang sudah mulai ekstraokular. Jadi ini ada staging ya, pada kasus retinoblastoma itu kita tentukan staging atau stadiumnya, di mana stage 0 itu ditentukan bila tumor masih terbatas di dalam bola mata dan pasien masih punya penglihatan dan mata masih bisa kita pertahankan. Jadi dia stage 0 ya. Kita bisa lakukan terapi vokal saja biasanya atau mungkin kemoterapi untuk mereduksi massa tumornya. Kemudian stage 1. Stage 1 itu bila tumor sudah masuk ke grup D atau ke grup E yang tadi saya jelaskan, dan kita harus lakukan enukleasi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan patologi, dan ternyata dari patologinya tidak ditemukan pathological risk factor atau tanda-tanda resiko metastasis ya. Jadi cukup terapinya hanya cukup dilakukan enukleasi tanpa perlu kemoterapi adjuvan ataupun radiasi. Kemudian stage 2. Stage 2 itu bila sudah dienukleasi, kemudian secara mikroskopik kita temukan residual tumor. Jadi yang menandakan bahwa dia punya resiko tinggi untuk metastasis ya. Dan pada pasien dengan stage 2 ini kemudian akan kita lakukan kemoterapi adjuvan. Masuk ke stage 3. Stage 3 ini sudah ada regional extension. Jadi tumor sudah mendesak ke luar bola mata atau istilahnya udah extraocular tumor. Dia sudah ada orbital tumor, jadi memenuhi orbita, memenuhi rongga mata sehingga dari luar tampak sebagai proptosis atau mata yang menonjol, dan juga bisa disertai dengan pembesaran kelenjar-kelenjar getah bening. Penyebaran jauh berdasarkan pemeriksaan dengan imaging CT scan atau MRI ke brainnya atau ke otaknya, dia sudah ada infiltrasi ya ke central nervous systemnya atau ke otak. Kemudian dia juga dari pemeriksaan lumbal fungsi dan bone marrow puncture-nya ditemukan metastasis juga ya. Jadi biasanya stage 4 ini juga pada kasus-kasus yang sudah menonjol atau dengan kondisi klinis proptosis. Bagaimana pendekatan diagnosisnya ya? Jadi biasanya onsetnya ini bisa sejak lahir atau bisa juga muncul di usia di atas 1 tahun. Jadi tergantung dari tadi apakah dia suatu tipe yang diturunkan atau dia tipe yang tidak diturunkan. Tapi secara umum retinoblastoma ini akan kita temukan di usia di bawah 4 sampai 5 tahun. Ada beberapa kasus memang bisa muncul juga di atas usia 5 tahun ya. Jadi pernah datang ke kami usia 9 tahun, usia 14 tahun datang dengan retinoblastoma. Gejalanya yang tersering dikenal oleh orang tua adalah manik mata putih atau cat's eye atau mata kucing ya. Kadang-kadang kalau dia bisa temukan atau orang tua atau tenaga kesehatan bisa temukan lebih awal, biasanya muncul juga mata juling terlebih dahulu sebelum muncul mata kucing. Kalau dia sudah mulai mendesak keluar, mulai muncul mata merah dan akhirnya keluar dari bola mata dan secara klinis kita temukan mata menonjol atau proptosis. Di sini kita juga harus memastikan bahwa ada tidak riwayat kelahiran prematur ya. Jadi untuk menyingkirkan diagnosis banding lain yang terkait dengan leukokoria atau manik mata putih. Kemudian pada pemeriksaan mata sebisa mungkin kita lakukan pemeriksaan tajam penglihatan pada anak yang sesuai dengan usianya saat itu. Jadi minimal kalau memang tidak tersedia modalitas pemeriksaan yang sesuai, setidaknya kita punya satu objek mainan atau sesuatu yang menarik dengan warna yang menarik, kita cobakan periksakan di depan matanya apakah dia ada following dan fixation, jadi mengikuti dan ada fiksasi terhadap objek yang kita berikan atau tidak. Tentunya dengan kita coba menutup satu-satu matanya ya. Pada mata yang sudah tidak berfungsi, biasanya pada saat kita menutup mata yang bagus, dia akan ada avoidance atau dia akan menolak ya. Kemudian pada pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan oleh dokter umum sebetulnya atau oleh dokter anak, pemeriksaan Hirschberg yaitu dengan menggunakan senter kita lakukan, kita tentukan adakah mata juling atau tidak. Kemudian dari situ kita juga bisa menentukan ada mata goyang atau tidak atau ada manik mata putih atau tidak ya. Nah, bila kita punya oftalmoskop, biasanya dokter umum harusnya bisa menggunakan oftalmoskop. Kita bisa menggunakan alat tersebut untuk melakukan red reflex test ya, atau melakukan pemeriksaan refleks fundus merah.
Begitu juga dokter anak bila ada memiliki oftalmoskop bisa lakukan red reflex test. Jadi apabila ada tumor di dalam yang menghalangi jalur penglihatan, maka akan mengganggu refleks merah dari fundus mata. Dan untuk pemeriksaan penunjangnya, bila memang kita sudah tidak bisa melakukan pemeriksaan funduskopi atau visualisasi terhadap retinanya sudah tidak jelas lagi, kita lakukan pemeriksaan USG selama itu masih intraokular. Tapi bila sudah ekstraokular atau sudah memberikan klinis yang proptosis atau mata menonjol, maka pemeriksaan berikutnya adalah MRI atau CT scan. Ini adalah gambaran klinis retinoblastoma. Jadi pasien pada awal datang mungkin bisa saja dengan mata juling seperti ini, ya. Jadi mata bisa bergulir ke dalam atau mata bisa bergulir keluar. Kemudian mata kucing, ya ini juga sudah dengan mata kucing. Jadi orang tua biasanya mengenal kok nyala ya seperti mata kucing. Dan kadang-kadang di daerah-daerah pinggiran gitu suka dianggap sebagai suatu berkah, matanya bagus katanya nyala ya. Nah, dan ternyata itu suatu retinoblastom. Kemudian dia kalau sudah mulai menonjol, dia akan memberikan gambaran mata merah seperti ini dan akhirnya menonjol proptosis seperti ini. Ya. Yang tersering adalah yang ditemukan oleh orang tua secara global ya, itu berupa leukokoria. Nah, manifestasi klinis lainnya bisa saja berupa perdarahan seperti ini, atau kita kenal bisa dengan kemotik seperti ini di konjungtivanya, atau di bilik mata depannya kita temukan hifema, ada darah di bilik mata depan, tapi juga biasanya disertai dengan kekeruhan di pupil matanya ini. Kemudian pseudohipopion, hipopion ini merupakan umumnya adalah tanda infeksi di dalam bola mata. Orang seringkali mengira ini suatu endoftalmitis atau infeksi di dalam bola mata. Tapi bedanya adalah pada kondisi pada kondisi dengan endoftalmitis biasanya matanya tuh merah atau kita istilahnya sebagai hot eye, matanya merah dengan injeksi konjungtiva siliar. Kalau pada tumor biasanya matanya cenderung putih gini tenang, tapi dia ada hipopion ya, kita sebut sebagai pseudohipopion. Dan ternyata ini adalah tumor yang berpindah ke depan. Manifestasi lainnya adalah buftalmos ya. Buftalmos seperti ini seringkali diduga sebagai glaukoma kongenital. Jadi dia terlahir dengan diameter kornea yang besar pada kedua mata atau satu mata dengan kekeruhan pada korneanya ya, diduga sebagai glaukoma kongenital. Tapi ketika dikirim ke kami dan kami lakukan pemeriksaan USG, ternyata di dalamnya ada tumor retinoblastoma. Selulitis orbita juga bisa jadi menjadi sesuatu yang orang pikir atau dokter lain pikir sebagai infeksi ya, dengan adanya mata bengkak seperti ini. Jadi hati-hati, gambaran-gambaran hifem, hipopion, buftalmos atau selulitis orbita ini kalau pada anak bisa jadi menjadi suatu tanda dari keganasan retinoblastoma ya. Jadi pada kasus dengan mata kucing atau leukokoria, kita harus berpikir retinoblastoma sebagai diagnosis banding yang utama sampai terbukti bukan. Jadi banyak diagnosis banding leukokoria ya atau mata kucing atau manik mata putih itu yang bisa saja bukan retinoblastom, tapi kita harus mempertimbangkan ini atau membuktikan dulu bahwa ini bukan retinoblastoma. Oke, jadi diagnosis banding lain tuh bisa berupa PHPV ya, persistent hyperplasia primary vitreous atau persistent fetal vasculatur ya, dengan gambaran manik mata putih juga, tapi biasanya dia punya diameter kornea lebih kecil dibandingkan mata sebelahnya dan ini biasanya terjadi juga sejak lahir. Kemudian ada suatu leukokoria atau manik mata yang tidak normal, gambarannya lebih kekuningan atau yellowish pupillary reflex yang kita sebut sebagai xanthochoria. Ini adalah dan biasanya pada anak laki-laki dengan usia yang lebih besar di atas 2 sampai 4 tahun. Kita ini sebagai diagnosis banding retinoblastoma yang paling sulit dibedakan yaitu Coats disease ya. Kemudian katarak juga ya, katarak juga menimbulkan gambaran berupa leukokoria atau manik mata putih. Gambaran foto fundus atau pada saat kita melakukan pemeriksaan funduskopi juga bisa kita dapatkan berbagai macam gambaran yang mengarah kepada leukokoria atau manik mata putih. Satu, kita pastikan dulu ini suatu tumor atau bukan. Kadangkala ini gambarnya persis nih, yang gambar E ini putih juga ya. Dari luar mungkin terlihat juga sebagai leukokoria dia karena dia letaknya di makula.
atau di retina secara luas, ternyata dia adalah suatu koloboma. Jadi dengan pemeriksaan funduskopi ini kita akan mendapatkan gambaran 3 dimensi dari lesi atau dari kecurigaan tumor itu. Retinoblastoma akan naik ke atas ya, dia akan masuk ke vitreus. Tapi kalau dia suatu koloboma atau celah atau bawaan lahir ini, dia akan seperti mangkok ke arah luar ya. Kita juga bisa temukan gambaran-gambaran infeksi USG. USG juga menjadi suatu alat yang penting sekali untuk menentukan kecurigaan kita ke arah tumor atau bukan. Karena pada retinoblastom untuk gambar A ini kita akan temukan suatu lesi ya hiperdens seperti ini ya, kita istilahkan sebagai suatu kalsifikasi massa padat ya dengan shadowing. Jadi ini ada shadow. Ini karena ultrasoundnya tidak bisa dihantarkan sampai belakang, akhirnya memberikan suatu gambaran shadow di sini. Ini adalah khas untuk retinoblastom. Sementara pada kasus lain dengan manik mata putih atau leukokori bisa memberikan gambaran klinis berupa kekeruhan vitreus juga yang mirip retinoblastom, tapi kita tidak temukan kalsifikasi ya. Ada ini PHPV juga kita akan temukan optic stalk di sini, kemudian ROP juga kita bisa temukan gambaran seperti ini. ROP itu retinopathy of prematurity, kelainan retina karena kelahiran prematur ya. Jadi USG ini menjadi alat yang penting untuk menunjang diagnosis retinoblastom. Kemudian imaging lain yaitu dengan MRI atau CT scan. Di sini juga biasanya kita mintakan pemeriksaan ini pada kasus-kasus yang sudah menonjol atau kita ragu dengan pemeriksaan USG-nya atau memang kita tidak punya USG gitu. Kita tidak punya USG mata, maka kita bisa pertimbangkan MRI atau CT scan untuk menilai apakah itu suatu massa kalsifikasi dengan kecurigaan karena retinoblastom atau bukan. Yang kedua, pada kasus yang sudah menonjol atau ekstraokular, karena dengan pemeriksaan MRI atau CT scan ini kita mau melihat apakah sudah ada ekstensi tumor ke nervus opticus, kemudian apakah ekstensi tumornya ini sudah mendestruksi tulang-tulang orbita, dan apakah sudah ada infiltrasi ke otak ya. Nah, juga bisa kita lakukan pada kasus-kasus yang kita curigai sebagai herediter retinoblastom ya, jadi yang muncul di usia 1 tahun pertama kehidupan, di mana yang tadi kita mau melihat apakah ada tidaknya pembesaran atau massa tumor juga di badan pinealnya yang disebut sebagai pinealoblastoma ya. Jadi penting sekali kita melakukan pemeriksaan imaging ini dan tentunya harus sesuai dengan indikasinya. Ini pada pemeriksaan CT scan kita lihat massa tumor di dalam ya dengan kalsifikasi suatu yang padat. Ini retinoblastom ya. Tapi kalau untuk yang lain untuk Coats disease kita temukan juga kekeruhan dalam bola matanya tapi tidak berupa suatu massa padat atau kalsifikasi. Nah, bagaimana tata laksananya? Tata laksana RB itu pada prinsipnya satu, mempertahankan kehidupan, kemudian mempertahankan bola mata, dan mempertahankan penglihatan. Jadi artinya sebelum dia menonjol keluar, sebelum dia lari keluar, sebisa mungkin sudah kita tata laksana seoptimal mungkin ya. Saat ini kita masih di taraf mempertahankan kehidupan, sudah mulai beralih ke mempertahankan bola mata dan mempertahankan penglihatan dengan banyaknya kasus juga yang kita temukan secara lebih awal ya. Tentunya penata laksanaan retinoblastom ini juga bersifat multidisiplin, tidak hanya melibatkan bagian mata dan hematologi anak, tapi juga penting sekali bagian radiologi, radioterapi, kemudian patologi anatomi dan anestesi ya. Jenis-jenis tata laksana pada retinoblastom sangat tergantung dari derajatnya atau klasifikasinya tadi. Kalau dia masih antara grup A sampai grup B, ya biasanya kita masih bisa lakukan focal terapi dengan krioterapi atau laser. Ya. Untuk grup C, biasanya kita lakukan kemoreduksi dulu, kita kecilkan tumornya, baru kemudian kita lakukan focal terapi. Ya. Begitu juga grup D. Grup D, bila masih kita pertahankan bola matanya, kita reduksi dulu tumornya dengan kemo, kemudian kita lakukan focal terapi. Kemoterapi kita lakukan pada kasus-kasus yang memang dari patologinya ditemukan ekstensi tumor ya ke berdasarkan pathological risk factor-nya kita temukan ada ekstensi di koroid mayornya, di postlaminar nervus 2-nya atau sudah menembus sklera ya, atau dia juga sudah kita temukan di batasan potongan nervus 2-nya ya.
Modalitas kemoterapi ini yang selama ini masih kita lakukan adalah sistemik, tapi kita sudah mulai melakukan intravitreal dan intraarterial kemoterapi. Ya. Radioterapi dan kemoterapi juga kita lakukan pada kasus-kasus yang tadi, misalnya grup B atau grup C yang ingin kita kecilkan tumornya dulu ya. Atau pada kasus yang sudah ekstraokular, kita mau reduksi dulu tumornya, kemudian baru kita lakukan enukleasi atau pengangkatan bola mata ya. Radioterapi kita lakukan pada kasus-kasus yang ditemukan di batas potongan nervus 2-nya masih ditemukan sel tumor, atau pada kasus-kasus yang memang sudah ada infiltrasi ke intrakranial ya. Saat ini sebetulnya kami berharap juga bisa berkembang terus ke arah plak brachiterapi, di mana prinsipnya adalah ingin kita pertahankan bola matanya, jadi kita bisa sinari langsung ke target tumornya. Kemudian pembedahan atau enukleasi dan eksentrasi. Enukleasi ini kita lakukan pada grup E, retinoblastom yang sudah memenuhi isi bola mata, atau grup D ya. Dan atau pada kasus-kasus yang tadinya sudah menonjol, kemudian kita kecilkan, baru kita enukleasi. Eksentrasi sudah kita hindari saat ini, kecuali sangat diperlukan ya. Eksentrasi ini sangat tidak menyenangkan untuk pasien dan orang tuanya tentunya, karena kita harus terpaksa mengambil jaringan di sekitar bola matanya, sehingga hanya tersisa rongga orbitanya. Pendekatan diagnosis retinoblastom, jadi kita lihat dulu intraokular atau ekstraokular. Ekstraokular bila dia sudah menonjol. Bila kita temukan kasus ekstraokular, maka lakukan pemeriksaan imaging, kemudian LP dan BMP untuk menilai ada tidaknya metastasis ke sumsum tulang cairan otaknya. Kemudian imaging untuk menilai ada tidaknya infiltrasi ke otak. Dan ini dalam kepentingan untuk staging. Kemudian pada kasus intraokular, sebisa mungkin kita funduskopi indirect. Bila kita punya kamera, retinal kamera, kita gunakan retinal kamera, dan USG untuk menentukan ada tidaknya kalsifikasi, kemudian imaging dengan MRI atau CT scan untuk staging atau memang diperlukan. Ya. Dan tata laksana dua ya yang masih terbatas di dalam bola mata, ini sangat tergantung lagi unilateral atau bilateral. Bila grup A tadi kita lakukan terapi vokal, grup B, C, D ini biasanya kita lakukan kemo reduksi dulu, baru kita lakukan terapi vokal. Grup D, E ini bila tidak ada penglihatan, enukleasi. Jadi prinsipnya selama masih ada penglihatan, pertahankan bola mata. Jangan pikirkan enukleasi bila masih ada penglihatan. Sementara pada kasus yang stage 3 yang orbital ya sampai metastasis jauh ya, stage 4, biasanya kita akan lakukan kemoterapi neoadjuvan dan enukleasi bila memungkinkan, kemudian baru kita lakukan penyinaran atau kemoterapi nanti kita lanjutkan dengan sinar. Oke, ini pada prinsipnya sama. Oke. Nah, pada kasus-kasus bilateral ya. Jadi saat ini kita banyak temukan kasus bilateral. Orang tua tidak menyadari kalau di sebelahnya ada tumor juga gitu. Mereka biasanya datang dengan satu mata dengan leukokoria, kemudian pada saat kita lakukan pemeriksaan di sini, kita temukan ternyata di sebelahnya juga ada tumor ya. Jadi pada kasus demikian kita biasanya akan lakukan pemeriksaan MRI dulu ya untuk menilai apakah juga disertai dengan pinealoblastoma atau tidak. Kemudian nanti dari situ kita nilai gradingnya ya untuk setiap matanya. Prinsipnya selama masih ada kemungkinan untuk kita pertahankan bola matanya, maka akan kita pertahankan. Tapi memang kalau memang dia sudah masuk ke grup E, maka kita akan lakukan enukleasi pada satu mata, kemudian kita akan lakukan kemoreduksi pada mata sebelahnya dan dilanjutkan dengan vokal terapi ya. Oke, ini adalah contoh kasus tumor grup B yang kita lakukan kemoreduksi kemudian di laser ya. Nah, ini adalah jejas laser ya, dan lama-lama ditambah kemo juga dia akhirnya regresinya cukup signifikan ya. Masih punya penglihatan dan harapan hidupnya tentunya akan lebih panjang. Kemudian ini pada kasus grup C ya, kita lakukan jadi ada tumor yang cukup besar tapi dia masih punya retina yang cukup baik, sehingga dia masih punya penglihatan. Kita kecilkan tumornya, kemudian kita laser, dan terlihat di sini regresi tumornya sangat signifikan ya.
Kemudian ini kasus grup D ya yang masih ada penglihatan, kemudian kita pertahankan dengan melakukan kemoterapi juga ya, kemudian laser terapi dan pasien masih bisa melihat dengan matanya tersebut. Nah, saat ini di RSCM kita sudah mulai melakukan intraarterial kemoterapi, meskipun belum masuk ke BPJS secara resmi, tapi alhamdulillah sangat disokong oleh RSCM, kita bisa mendapatkan Melphalan ya untuk kita lakukan terapi IAC ini yang dilakukan oleh dokter radiologi intervensi ya. Jadi pada kasus-kasus yang memang tidak bilateral atau pada kasus-kasus unilateral ya, kita bisa lakukan ini untuk prinsipnya adalah menghindari efek sistemik dari kemoterapi ya. Jadi pada kasus grup A sampai grup B atau sampai grup C ya, dan kita pastikan bahwa mata sebelahnya memang tidak ada tumor dan tidak ada pinealoblastoma, maka kita bisa pertimbangkan IAC ini sebagai terapi primer ya. Jadi bila memungkinkan untuk pembiayaan kalau bayar sendiri ini bisa sampai 120 juta ya, memang masih mahal sekali. Nah, atau bisa juga kita lakukan pada kasus-kasus grup C atau grup D dengan subretinal seeding ya, jadi seperti ini ya. Dan pada pada gambar EF ini juga pasien dicoba dilakukan IAC dan ternyata bisa terjadi regresi yang cukup signifikan ya. Jadi ini bisa menjadi suatu terapi primer atau pada kasus-kasus yang sudah terlalu banyak menjalani kemoterapi sistemik dan dia tertinggal satu mata saja dan sudah dipastikan bahwa tidak ada penyebaran ke sumsum tulang, liquor cerebrospinal ataupun ke intrakranialnya. IAC juga bisa satu obat atau 2 obat ya. Oke, kemoterapi sendiri nanti mungkin akan ada khusus oleh dokter Hikari atau dokter hematologi anak ya, tapi untuk retinoblastoma sendiri biasanya kemoterapi itu VEC ya, vincristine, etaposide dan carboplatin biasanya yang diberikan, dan kapan yang standar, kapan yang high dose itu sangat tergantung dari kondisi staging-nya. Dan ini adalah enukleasi, pasien yang menjalani enukleasi, jadi sudah mencapai grup E, kemudian kita pasangkan mata palsu, secara sepintas ini tidak terlihat kalau dia menggunakan mata palsunya ya. Dan ini pada kasus ini orbital protesa ya, jadi kasus eksentrasi ya, pasien yang dilakukan eksentrasi sehingga hanya tersisa rongga tulang orbitalnya saja, kita berikan kacamata yang sudah ada matanya. Jadi kalau dia lepas kacamata dia akan terlihat kosong, tidak ada matanya ya. Tapi ini saat ini eksentrasi sudah jarang kami lakukan. Jadi sebagai kesimpulan, pada prinsipnya diagnosis dini retinoblastoma dan tata laksana yang tepat tentunya akan meningkatkan angka harapan hidup dan menyelamatkan penglihatan pasien. Kasus dengan ekstraokular tumor atau dengan proptosis, dia akan menurunkan angka harapan hidup sampai di bawah 40%. Di RSCM sendiri kami pernah melakukan suatu penelitian deskriptif, ternyata pasien-pasien yang sudah ke ekstraokular atau sudah menonjol, dia angka harapan hidupnya tidak mencapai 20% ya dalam 2 tahun gitu. Jadi betapa pentingnya kita menemukan kasus ini secara lebih awal ya. Penegakan diagnosis RB sendiri membutuhkan alat-alat penunjang ya, selain funduskopi indirect, kita perlu USG mata ya, dan pemeriksaan imaging MRI ataupun CT scan. Tata laksana RB juga bersifat multidisiplin, jadi jangan tanggung-tanggung untuk menata laksana RB. Ini seringkali juga terjadi di daerah, jadi sudah enukleasi selesai. Kemudian atau patologinya hematologinya juga sudah melakukan kemoterapi tapi pasiennya compliance-nya tidak bagus, akhirnya selesai dan datang lagi dengan residif gitu ya. Kemudian tata laksana radioterapi bila memang diperlukan itu harus segera dikirim ke center-center yang memang ada layanan radioterapi. Jadi jangan tidak melakukan terapi secara optimal, dan penting sekali kita punya dokter-dokter patologi anatomi untuk menilai pathological risk factor dari mata yang telah dienukleasi ya.
Dan tentunya tata laksana RB ini harus sesuai dengan harus optimal sesuai dengan stagingnya, dan memang jika ada keterbatasan sumber daya manusia dan alat penunjang maka rujuklah segera ya, dan tentunya edukasi terhadap pasien itu sangat diperlukan. Dan penting untuk terus mengupdate ilmu dan pengetahuan serta skill ya untuk menegakkan diagnosis dan tata laksana retinoblastoma. Ini semua kita perlukan tentunya untuk anak-anak Indonesia ya, agar punya kualitas hidup dan angka harapan hidup yang tinggi. Baik, terima kasih. Demikian presentasi saya, semoga tidak bosan. Terima kasih Dr. Vidya. Terima kasih banyak Dr. Julie Dewi Berliana, spesialis mata konsultan Biomed, atas materinya yang sangat amat lengkap, Dokter. Tentunya di sini kita sudah bisa masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak, Ibu dokter, serta rekan sejawat sekalian, apabila ada pertanyaan, dapat dimasukkan ke dalam kolom Q&A dan segera akan kita jawab pertanyaannya oleh narasumber kita langsung, Dr. Julie Dewi Berliana. Dimohon kepada Ibu Bapak dokter dan rekan sejawat boleh untuk menanyakan apa saja kepada Dr. Julie. Ya dokter, izin dok mungkin kita sambil diskusi ya dok. Ya, silakan. Ya dok, untuk sejawat-sejawat kita yang di daerah dokter, sekiranya apabila sudah sebagai dokter spesialis mata mungkin dok, itu kira-kira kapan kita bisa langsung merujuk ke pusat ke RSCM dokter? Ya, terima kasih Dr. Vidya. Ya, tadi saya sudah sedikit menjelaskan bahwa pada prinsipnya kita harus mengukur diri dulu gitu ya. Satu, apakah ini menjadi kompetensi kita atau tidak gitu. Karena sekarang kan kita punya batasan-batasan kompetensi untuk bisa menata laksana itu, yang juga terkait dengan BPJS-nya nanti ya, bila pasien ini menggunakan BPJS gitu. Jadi satu dalam yang penting adalah tegakkan diagnosis dulu. Pemeriksaan yang harusnya bisa dilakukan oleh seorang dokter mata di rumah sakit di daerah ya, paling tidak kita berharap sudah memiliki indirect ophthalmoscope itu dulu ya. Mudah-mudahan memang sudah semuanya memiliki itu. Nah, dengan indirect ophthalmoscope ini kita bisa melihat apakah tumor ini masih terbatas di dalam bola matakah, atau memang sudah sulit untuk kita lakukan fundoskopi dengan alat tersebut gitu. Nah, kalau memang berikutnya kemudian kita tidak bisa melakukan pemeriksaan dengan indirect ophthalmoscope, maka kan kemudian kita harus USG gitu. Nah, ada tidak alat ini di tempat masing-masing? Kalau memang ada, lakukan dulu pemeriksaan USG. Dan tadi kita lihat dulu apakah ini memang kecurigaan karena retinoblastoma dengan ditemukan klasifikasi atau bukan gitu ya. Nah, kalau memang iya, kita mesti lihat lagi nih, apakah tadi dari pemeriksaan USG atau fundoskopinya satu mata atau dua mata. Nah, kalau misalnya dua mata kan berarti kita harus pikirkan ada tumor di pinealoblastoma, imaging, MRI, CT scan ada nggak di situ gitu ya. Jadi kita mesti melihat fasilitas di masing-masing rumah sakit. Bila memang tidak ada atau tidak cukup lengkap untuk bisa membantu menegakkan itu semua, ya rujuklah segera ke center yang memang ada layanan retinoblastoma gitu ya. Tapi kalau misalnya memang hanya sebatas fundoskopi saja dan memang kemudian kita bisa melihat nih bahwa ini grup A atau grup B atau grup C. Kemudian kalau memang yakin sebelahnya sudah bersih dan di situ ada layanan hematologi anak, bisa lakukan kemoterapi dulu untuk melakukan reduksi tumor ya, kemoreduksi, lakukan silakan. Nah, begitu perlu laser atau focal terapi karena tidak ada fasilitas alat tersebut, baru kirim gitu loh. Jadi ya lihat situasi dan kondisinya saja, Dr. Vidya ya. Yang penting bisa mengukur diri dan jangan tanggung-tanggung prinsipnya gitu ya, karena retinoblastoma itu angka residifnya juga tinggi. Kemudian kalau tidak dilakukan secara optimal, ya dia akan berlanjut terus gitu loh. Yang tentunya akan makin menurunkan harapan hidupnya. Baik, terima kasih banyak Dokter Julie atas jawabannya dokter. Izin dokter sudah
ada pertanyaan dok di kolom Q&A dari Dr. Nur Melani Sari menanyakan mengenai bagaimana peranan kemoterapi lokal menggunakan karboplatin. Terapi lokal ya, terapi lokal dengan karboplatin itu sudah dicobakan ya, dilakukan pada pasien-pasien dengan retinoblastom ya. Jadi di RSCM sendiri beberapa kali kita lakukan injeksi subtenon ya, subtenon jadi di dinding bola mata untuk retinoblastoma yang grupnya memang tadi grup A sampai C mungkin ya, atau mungkin grup D pada kasus terlalu banyak gitu. Jadi biasanya nanti ditambah lagi dengan injeksi subtenon di bola matanya gitu. Nah, sementara untuk terapi IAC sendiri saat ini kita masih baru akan mempertimbangkan untuk melakukan kombinasi melvalan dengan karboplatin atau melvalan dengan tepotekan, tapi tepotekan belum tersedia ya. Nah, cuman satu hal lagi, kadang-kadang saya juga suka dengar ada pasien yang alergi dengan karboplatin ya. Jadi memang harus sangat hati-hati juga gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Baik. Ya, siap dokter. Mungkin menyambung pertanyaan dari Dokter Nur Melani, dokter terkait dengan efek samping dok, mungkin untuk IAC sendiri bisa dijelaskan dokter, mungkin nanti bisa menjadi bahan edukasi juga untuk sejawat-sejawat kita yang di daerah kalau memang ternyata dibutuhkan hal tersebut. Ya, baik. Jadi kalau ya, untuk menghindari efek dengan karboplatin oleh 346 ya, nervus 346, kemudian nervus 2 juga untuk fungsi penglihatannya. Nah, ada kasus juga pasca IAC terjadi parese nervus 6-nya. Jadi dia terjadi strabismus, tidak bisa bergulir ke arah luar, matanya cenderung tertarik ke arah dalam ya. Dan itu pun ternyata temporer. Jadi lama-lama efek itu akan hilang juga. Kasus lain lagi adalah adanya udem dari nerv. Mungkin obat itu sebagian juga ada yang keluar ke rongga orbita belakang sehingga menekan nervus 2 ya, sehingga nervus papil saraf optiknya menjadi bengkak gitu ya. Dan itu pasiennya masih terakhir sih memang masih terlihat gambaran bengkak, tapi fungsi penglihatannya masih ada gitu ya. Dan ada juga kasus, jadi gini, radiologi intervensi itu tidak selalu mudah gitu melakukan itu ya. Jadi anak-anak itu ternyata variasi pembuluh darah yang menuju ke orbitanya ini tingkat kesulitannya berbeda-beda gitu. Jadi kadang perlu alternatif lain untuk mencari akses gitu. Dan pernah satu kejadian juga ternyata terjadi seperti ekskoriasi atau luka, seperti luka di kulitnya juga gitu ya, karena mungkin pembuluh darah arterinya lebih mendekati ke sisi luar gitu. Jadi macam-macam sih efeknya ya. Itu biasanya kita akan berikan edukasi yang berulang-ulang pada orang tua pasien sudah siap atau tidak ya. Yang paling jelek adalah sampai atrofi papil saraf optik, terus terang aja. Jadi sampai kehilangan penglihatan karena memang terjadi atrofi gitu di saraf optiknya, dan bisa juga sumbatan-sumbatan di pembuluh darah retinanya. Ya, jadi bisa saja terjadi oklusi dari arteri retina sentral, mungkin oklusi dari cabangnya, venanya, segala ya. Itu Dokter Vidya. Tapi sejauh ini sih sebagian besar cukup aman ya, sifatnya temporer aja. Baik, terima kasih banyak Dokter Juli atas jawabannya dok. Jadi tentunya untuk IAC juga pastinya perlu dipertimbangkan indikasinya dan juga keluarga tersampaikan untuk efek samping yang mungkin bisa terjadi ya dok. Ya. Baik dokter, apabila ada pertanyaan lagi boleh bertanya di kolom Q&A ya dok.
Dok, izin kalau untuk peran dokter umum, dokter mungkin di sini lumayan banyak juga ya dok untuk dokter umum yang ikut serta, terutama di daerah yang mengikuti webinar kita. Untuk peran dokter umum dalam retinoblastoma, apakah dengan pemeriksaan menggunakan senter diketahui ada leukokoria langsung dirujuk atau dan mungkin dengan pemeriksaan funduskopi apabila ada atau ada peran lainnya dok? Ya, baik, Dokter Vidya ya. Jadi memang peran dokter umum atau tenaga kesehatan terutama di puskesmas ya sebagai garda pertama ya untuk menangkap kasus-kasus ini secara lebih awal ya. Jadi pemeriksaan sederhana dulu yang bisa dilakukan oleh seorang dokter umum ataupun mungkin oleh tenaga kesehatan lain yaitu menggunakan senter ya. Satu kita jadi tidak khusus sebetulnya dalam hal ini ya untuk mendapatkan retinoblastoma, tapi juga kita bisa mendeteksi kelainan mata anak pada umumnya sih sebetulnya ya. Dan mungkin secara tidak langsung bisa saja kita akhirnya dapatkan kasus retinoblastoma, harapannya seperti itu. Jadi satu pada saat kegiatan posyandu itu kan bayi setiap bulannya akan diperiksakan ya. Kalau memang ada kesempatan dokter umum itu bisa kunjung ke puskesmas atau ke posyandu, maka bisa mengedukasi ibu-ibu PKK ini untuk menilai penglihatan atau perkembangan penglihatan dulu pada seorang bayi gitu. Di mana satu bayi usia 3 bulan dia harus bisa sudah melihat mainan atau mengikuti mainan. Bayi 6 bulan dia sudah bisa meraih. Nah, itu edukasi-edukasi seperti itu dulu yang mesti kita lakukan terhadap orang tua. Dan dengan menggunakan center itu, ibu-ibu PKK bisa kita ajarkan untuk menilai ada tidaknya mata juling. Ya, itu mudah sebetulnya ya. Lihat senterin atau terlihat matanya seperti refleksnya lebih ke pinggir atau lebih ke tengah, mungkin itu. Tapi kalau mereka sulit untuk menilai itu, paling tidak dengan senter itu kita bisa lihat, oh ada nggak sih manik mata putih, pupilnya hitam aja kelihatannya, atau ada putih-putih gitu, atau ada kecurigaan yang lain ya. Nah, kemudian dokter umum jadi bisa menggunakan senter juga untuk menilai itu ya. Jadi kalau dokter umum sendiri kan Hirschberg test sudah pasti tahu gitu menilai mata juling ada apa tidak. Karena mata juling itu bisa menjadi suatu tanda dari retinoblastom ya. Nah, yang kedua dengan senter tersebut nilailah leukokoria ada apa tidak gitu ya. Nah, yang ketiga dengan menggunakan oftalmoskop sederhana sebetulnya oftalmoskop yang tidak perlu yang mahal-mahal gitu ya kayak ballpen itu kita bisa menilai red reflex test. Jadi dari jarak 40-50 cm dalam ruangan yang agak diredupkan, pupil mata sedikit melebar, kita bisa lakukan red reflex test. Jadi lihat refleks di pupilnya, apakah kemerahan pada kedua mata pada masing-masing mata sama atau tidak, atau salah satu mata lebih gelap ya, atau mungkin ada refleks kuningan atau refleks putih di situ ya. Jadi kalau memang menemukan kasus seperti itu maka rujuklah segera, atau kita menemukan suatu keraguan kok nggak muncul ya refleksnya ya, kok dia gelap aja, rujuk gitu kan. Memang kasus mata anak ini tidak menjadi kompetensinya dokter umum. Dokter Vidya. Baik, terima kasih banyak Dokter Juli atas jawabannya, Dok. Mungkin kita sekian dulu, Dokter, karena tidak ada pertanyaan lebih lanjut, Dok. Izin Ya, saya baik, terima simpulkan kasih ya, Dok dokter ya. Vidya. Sebelumnya terima kasih banyak. Ya, Dok, terima kasih banyak Dokter Juli Dewi Berliana, spesialis mata konsultan MBiomed yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu serta waktunya mengenai retinoblastoma kepada kita semua. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara. Dari materi yang telah disampaikan oleh narasumber, terdapat beberapa poin penting yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama, retinoblastoma merupakan keganasan intraokular paling banyak pada anak yang dapat ditemukan baik itu unilateral ataupun bilateral. Dengan gejala tersering yang muncul adalah leukokoria. Sehingga pasien dengan leukokoria itu harus dipastikan terlebih dahulu apakah RB atau tidak. Jadi kita harus singkirkan dulu kemungkinan RB baru memikirkan diagnosa lainnya. Kemudian juga seringkali sudah ditemukan dengan presentasi yang sudah ekstraokular sehingga kemungkinan metastasisnya juga lebih tinggi jika ditemukannya itu sudah ekstraokular.
Dan tentunya untuk tata laksana dari retinoblastoma ini bersifat multidisiplin, sehingga melibatkan berbagai departemen, yaitu bagian mata, hematologi, onkologi anak, radiologi, radioterapi, anestesi, dan patologi anatomik. Sehingga untuk tata laksana retinoblastoma ini harus optimal sesuai stagingnya. Apabila ada keterbatasan, maka bisa langsung segera dirujuk. Demikian presentasi dari kami. Mungkin kurang lebihnya kami memohon maaf. Saya selaku moderator dan mewakili Dr. Julie Dewi Barliana, spesialis mata konsultan M-Biomed, pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Vidya, terima kasih semuanya. Izin Dokter pamit. Vidya, Ya. izin Dokter Julie untuk ambil foto dulu sebelum kita tutup webinar ini ya dok. Baik. 1, 2, 3. Ya, terima kasih dokter. Ya, baik. Terima kasih Dokter Terima kasih, Usmaya. Dok. Ya, saya izin live ya. Terima kasih Dokter Ya, Vidya. terima kasih Terima kasih, dok. Dr. Julie. Terima kasih, Dr. Uswaya.